Polsek Genuk telah menangkap pelaku pembunuhan Ika Rahmawati, 43, yang berdomisili di Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Perempuan tersebut ditemukan tak bernyawa dengan luka di bagian lehernya. Diketahui bahwa korban memiliki bisnis gadai mandiri. Kapolsek Genuk, Kompol Rismanto mengungkapkan bahwa pelaku ditangkap pada kurang dari 2 hari setelah kejadian. Pelaku sudah ditangkap di Semarang pada Sabtu, 20 September 2025, dini hari. Inisialnya 2 yang merupakan nasabah dari korban. Untuk detailnya segera kami rilis, ujarnya, Senin, 22 September 2025. Kompol Rismanto menjelaskan, peristiwa itu pertama kali diketahui oleh adik korban yang baru saja pulang ke rumah pada Kamis, 18 September 2025, petang. Adiknya sempat curiga rumah dalam keadaan mati, tanpa pencahayaan. Dia nyalakan lampu, kemudian melihat korban dikiranya sedang tidur. Saat dibangunkan tidak bangun, akhirnya memanggil tetangga. Setelah dicek ternyata sudah meninggal, kemudian dilaporkan ke polisi, terangnya. Dari pemeriksaan awal, polisi mengonfirmasi adanya luka di bagian leher korban. Dugaan kuat korban menjadi korban tindak kekerasan. Polisi hingga kini masih melakukan pendalaman untuk mengungkap motif pelaku 2 dan kaitannya dengan usaha gadai yang dijalankan korban. Kami masih mengumpulkan keterangan tambahan. Akan kami sampaikan perkembangan lebih lanjut, tuturnya. Sebelumnya diberitakan, suasana rumah bercat abu-abu di sebuah gang kecil Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang masih terlihat lengang, Senin, 22 September 2025. Pelis lain masih melintang di pagar rumah itu. Lampu-lampu dalam rumah dibiarkan menyala dan portal gang belum juga dibuka sejak Kamis, 18 September 2025, malam, saat peristiwa nahas menimpa penghuninya. Kasus pembunuhan itu ramai di jagat media sosial pada Sabtu, 20 September 2025. Ika Rahmawati, 43, seorang perempuan yang dikenal warga sebagai pengusaha gadai mandiri, ditemukan meninggal dengan luka mencurigakan di bagian lehernya pada Kamis, 18 September 2025, malam. Hingga kini, rasa kaget dan duka masih menyelimuti para tetangga. Gianto, 64, warga sekitar masih mengingat jelas bagaimana kabar kematian Ika pertama kali diketahui. Adiknya pulang habis maghrib. Dari cerita adiknya, biasanya Mbak Ika kalau tidur itu pintunya dikunci. Tapi malam itu pintunya terbuka sedikit, tuturnya kepada tribunjateng.com, Senin, 22 September 2025. Menurutnya, adik korban sempat mengira kakaknya sedang tidur. Adiknya seusai menyapu, dia menengok kamar, dilihat mungkin dikira tidur. Baru dibangunin ternyata sudah pingsan. Tetangga yang kerja sebagai perawat mengecek nadi, ternyata sudah meninggal, ujarnya. Gianto menambahkan, suasana sempat gaduh ketika warga mendapati ada kejanggalan di leher korban. Setelah itu terus di leher itu ada yang janggal, seperti jeratan atau cekikan. Akhirnya warga berkumpul, Pak RT datang, Pak RW datang, terus lapor ke Polsek, kenangnya.